Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'idzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu insyaallah min ibadihi shalihin. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sedikit dari kita selalu ingin memiliki derajat yang mulia, pangkat, martabat, namun semuanya itu di dalam mencapai kedudukan, martabat, dan jabatan, tidak sedikit dari kita ada yang saling menjatuhkan, saling serang menyerang, saling hadang menghadang, dan juga saling tendang menendang. Dan tidak sedikit pula ada yang saling dukung mendukung, saling sanjung menyanjung, dan saling gabung bergabung untuk mencapai suatu derajat yang mulia. Entah itu kedudukan, entah itu jabatan, entah itu martabat yang mulia. Namun itu semua bukanlah hanya capaian karena jabatan, karena kedudukan, karena turunan, tapi itu semua bisa menjatuhkan martabat kita sebagai manusia kalau kita tidak didukung dengan adab dan akhlak yang mulia. Maka dari semuanya itu yang paling tertinggi adalah adab, yang tertinggi adalah akhlak, barulah ilmu. Karena ilmu mudah didapatkan, kalau ilmu gampang dicapai prestasinya. Tapi kalau adab dan akhlak bukan terlahir dari kebiasaan, maka ilmu bisa diselewengkan, maka ilmu bisa disalahgunakan, maka ilmu bisa diabaikan. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka derajat yang tertinggi di dalam Islam di mata Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, jelas-jelas Allah mengutip, berpesan kepada kita sebagai hambanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Takwa timbul dari adab dan akhlak. Adab kepada Allah dan Rasulnya, akhlak terhadap manusia dan alam sekitar, makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih jelas kalau kita lihat masuk ke masjid, tidak pernah ada tulisan yang paling depan khusus jenderal, khusus komisaris, khusus direksi, khusus orang-orang yang penting di dalam dunia. Yang jelas ada tulisan khusus khotib dan imam. Tapi kalau kita lihat di parkiran, yang tertulis untuk kelas jenderal, direksi, di parkiran tempat yang paling belakang baru ditulis yang namanya khusus jenderal dan komisaris. Tapi kalau orang yang punya jabatan, punya kedudukan, punya martabat tinggi, dan punya turunan yang bagus, punya akhlak dan adab mulia, maka Masya Allah, dunia dan akhirat pun mengiyakan, bersenyum kepadanya. Guys yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita sebagai umatnya untuk mencapai derajat ada 3. Salasun darajatin, yang dikutip dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, pada hadis Rasulullah SAW ada 3 hal untuk mencapai derajat yang mulia. Yang pertama, afsus salam bainakum. Apa maknanya?
kita tebarkan salam, ucapkan kesalam terhadap sesama. Artinya sangatlah luas. Dalam menuntut ilmu adanya guru, akhlak kita terhadap guru, adanya kita punya orang tua, adab akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada sahabat, adanya kita punya lingkungan, adab kita kepada lingkungan. Ini yang mengangkat derajat kita. Akhlak kita baik, akhlak kita terpuji, otomatis yang sekitaran kita, baik guru kita, baik orang lingkungan kita, baik keluarga kita, mereka akan mendukung kita. Kenapa? Akhlak yang kita pakai. Memberikan tebaran kesenangan. Salam, absus salam. Inilah yang pertama kata baginda Rasulullah SAW. Kalau kita tinggi, terpujilah akhlak kita. Untuk lingkungan kita, guru kita, sahabat kita, dan orang-orang yang dekat dengan kita. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it'amu ta'am. Jelas makna ini, jelas sangatlah luas. Al-yadul ulia khairum min jadi supla. Jadilah orang yang pemberi, orang yang suka memberikan ringan tangan, memberikan bantuan, sosialisasi yang bagus, sosial yang bagus terhadap lingkungan. Selalu memberikan bantuan, selalu memberi, bukan selalu meminta. Artinya Rasulullah mengajarkan kita, ayolah kita bersedekah, ayolah kita korbankan jiwa untuk kepedulian terhadap sesama. Guys yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kita jalankan, maka jelaslah derajat di mata Allah pun dan di mata lingkungan, di mata sesama yang lainnya pun akan mengangkat derajat kita. Dan yang ketiga, yang sangat harus kita miliki, adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena segala apapun yang kita usahakan, yang kita kerjakan, kalau bukan kehendak Allah, kalau bukan karena izin Allah, kun fayakunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadilah jadi dengan adab yang tadi, dengan akhlak kita yang sudah baik kita bina, akhlak yang kita biasakan sebagai orang yang bersedekah, sebagai orang yang mudah memberikan bantuan. Qiyamul lail wan nasun niyam, kita munajat di tengah malam, beradab kepada Allah, memohon ampunan segala atas dosa yang pernah kita lakukan, atas kehilapan, dan memohon sujud menjadi orang yang bertakwa, yang dibebankan kedudukan, tapi sujud tunduk kepada aturan yang Allah tegakkan. Ini derajat yang mulia. Jadi pemimpin dengan akhlak yang mulia. Jadi pemimpin yang memiliki adab dan aturan yang ditegakkan Al-Quran dan hadis. Semoga kita mendapatkan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kecintaan Rasulullah dengan ketiga ini menjadikan bagian dalam kehidupan kita, keluarga kita, dan turunan kita, mengangkat derajat lebih mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.